Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gencar, kembali lagi bersama saya Rismawati selaku Mimin, Instagram Generasi Cewek Pintar. Nah, hari ini Mimin sudah kedatangan tamu nih, yaitu dua sosok dari brand ambassador di BCPM 2024. Kita perkenalan dulu ya. Halo Kak, dengan siapa namanya? Halo, aku Intan. Halo, saya Maldi. Nah, ini ada Kak Intan sama Kak Idul Maldi. Kita bakal tanya jawab nih sobat-sobat. Pasti sobat-sobat ini udah mendekati hari-hari penutupan kan. Nah, udah H-2 nih sobat. Kita bakal tanya-tanya soal bagaimana sih tips-tips biar sobat-sobat itu bisa lolos dari BCPM 2024 ini. Nah, ada beberapa syarat kan sobat yang harus kita lengkapi. Mimin juga udah sempat posting-posting nih beberapa pamflet, tips-tips biar sobat itu tidak salah dalam pendaftaran BCPM 2024 ini. Kita tanya pertama sama Kak Intanul yuk. Dari persyaratan yang pertama kita akan mulai bahas lebih dalam tentang Twibbon. Kak Tanul gimana nih kalau terkait kesalahan-kesalahan yang ada di Twibbon BCPM 2024 ini? Oke Kak, makasih. Jadi biasanya itu pendaftar salah dalam pertama itu mereka sering nge-privat akun Instagram. Itu salah banget Kak, karena kita nggak bisa ngedeteksi nih ini udah upload Twibbon atau belum kalau akunnya di private. Terus yang kedua itu biasanya mereka suka upload Twibbonnya itu kepotong Kak. Kepotong. Gimana gitu Kak tipsnya Kak? Biasanya kalau kita tuh biasanya editnya bisa pakai Canva ya kan, bisa juga pakai PixArt atau yang mudah-mudah lah ya. Terus biasanya juga mereka ini nggak upload template, jadi kita harus upload 2 slide. Selain upload Twibbon, kita juga harus upload template-nya. Jadi ada 2 slide ya teman-teman, jangan sampai salah. Terus mereka juga biasanya lupa tag akun YBM PLN, YBM PLN UIDS 2JB, terus Gencar, Generasi Cewek Pintar, sama Rumah Cahaya Indonesia, Rumah Tahfiz Nurul Quran, Nurul Kolbi, Ya, Rumah Tahfiz Nurul Kolbi. Rumah Tahfiz Nurul Kolbi, dan mereka juga biasanya nggak menyertakan alasan kenapa mereka ingin bergabung di beasiswa ini Kak. Oh, banyak tuh berarti kesalahan-kesalahan yang sobat-sobat Gencar suka lakuin nih. Kita ulik satu persatu ya sobat. Pertama itu ada Twibbon yang private akun Instagram. Itu Kak Tanul aku mau nanya nih, kalau misalnya ada sobat Gencar itu yang memakai akun Instagram tapi second akun. Nah, gimana tuh Kak Tanul? Nggak bisa, soalnya kita harus pakai first akun di sini Kak. First akun ya, berarti akun asli ya. Akun yang benar-benar buat kalian nge-follow semua teman-teman gitu. Jangan cuma yang second akun yang orang-orang pribadi aja, nggak bisa teman-teman. Nah, mungkin dia kalau second akun tuh kan buat ini Kak Tanul biar lebih akrab Bebas, katanya. Ya, bebas berekspresi. Iya. Ya. Terus di private akun Instagramnya, kenapa Kak Tanul kita tuh nggak sobat Gencar yang mau daftar BCPM ini nggak boleh private akun Instagram? Alasannya tuh apa Kak Tanul? Mungkin aja mereka seleb, takut ada yang aku ini ada gebetan atau ada siapa gitu yang ngulik-ngulik soal Instagram mereka jadi di private-nya. Ya mungkin ini Kak, kenapa nggak boleh? Kan alasannya tadi biar kalau mereka nge-mention akun YBM PLN, Gencar, Rumah Cahaya Indonesia, sama Rumah Tahfiz Nurul Kolbi, kita bisa ngedeteksi ini beneran bikin Twibbon nggak orangnya gitu. Oh kan. gitu. Jadi kalau teman-teman nge-private, kita nggak tahu kalau teman-teman udah upload atau belum. Nah, jadi kita nggak bisa ngecek ya. Oh Ya. si ini nih orangnya yang mana, Instagramnya di private soalnya ya. Bener banget. Terus yang kedua tadi ada Twibbon terpotong. Ada emang Kak Tanul yang upload Twibbon terpotong? Ada Kak, karena kan mereka mungkin tadi kan 2 slide nih ngepostnya, jadi mungkin mereka mau ngesamain dengan yang slide kedua, jadi slide pertamanya kepotong, atau sebaliknya mau nyamain slide yang pertama, slide keduanya yang kepotong. Oh, jadi gitu. ada baiknya kan diatur dulu biar nggak kepotong. Nah tadi seperti kata Kak Intan ya, kalau
untuk mengatur pamflet BCPM kalau kepotong itu bisa diedit dulu ya Kak? Iya, Pakai aplikasi apa Kak? bisa pakai Canva, bisa pakai PixArt, atau mungkin yang udah mahir kan pakai Adobe dan lain-lain gitu kan. Keren sih. Ngedit itu pakai Adobe ya teman-teman. Kemudian tidak upload pamflet. Oh, pamflet ini yang tadi ya teman-teman, pamflet BCPM tadi harus diupload di slide kedua ya Kak Tanul. Iya, bener banget Kak. Nah, ini nih yang parah. Tidak tag Instagram. Kenapa sih Kak harus tag Instagram kan katanya yang penting kan udah diupload aja Twibbonnya. Kenapa harus tag juga? Iya, sama yang kayak udah dijelasin tadi Kak, biar teman-teman tim BCPM itu tahu kalau yang udah teman-teman yang daftar ini udah daftar nih, udah upload Twibbon gitu. Oh, jadi bisa dicek langsung Bisa ya dicek di tag langsung. Instagramnya. Oke, lanjut kita lihat ke oh ini nih Kak Tanul, aku mau nanya. Kok banyak banget sih Instagram yang harus kita tag? Ada YBM PLN Pusat, ada YBM PLN UIDS 2JB, ada Generasi Saya Pintar, ada Rumah Cahaya Indonesia, ada RTNK. Emang itu semua berkolaborasi Kak ya untuk beasiswa ini? Iya Kak, benar, karena dari Rumah Cahaya Indonesia, Rumah Tafis Nurul Kolbi, dan Generasi Saya Pintar itu merupakan satu ruang lingkup dari YBM PLN UIDS 2JB. Dan Masya kenapa Allah. kita harus nge-mention juga YBM PLN? Karena kita akan tergabung di YBM PLN-nya gitu. Oh gitu. Jadi kita bakal jadi satu keluarga besar ya Kak? Iya, benar banget Kak. Nah, yang terakhir nih, tidak menyertakan alasan bergabung di BCPM lewat caption. Itu gimana tuh Kak maksudnya? Jadi kan itu nanti kan setelah teman-teman download Twibbonnya, itu ada captionnya kan yang harus di-copy. Nah, setelah itu teman-teman juga harus nyertain alasan. Nah, kalau teman-teman nggak nyertain alasan, mungkin nanti tim BCPM-nya nggak tertarik nih. Ih, ini nggak ada alasannya mau ikut beasiswa ini. Jadi dia kayak nggak ada tujuan hidup kali Kak ya. Tidak punya dasar-dasar ya Kak? Kenapa harus bergabung? Jadi kan soalnya kalau ada alasan, mungkin alasannya itu lebih memungkinkan untuk tim BCPM itu lebih tertarik. Oke, nah itu ya teman-teman, kita udah ulik satu persatu terkait Twibbon. Jadi harapannya dari Mimin dan dari para panitia BCPM, teman-teman gak salah lagi nih. Untuk teman-teman yang salah dalam penguploadan Twibbon, bisa kembali di-upload Twibbonnya dan kembali tag Instagram Gencar. Ingat teman-teman, untuk yang pertama, teman-teman tidak boleh memprivasi Instagram karena kami dari tim tidak bisa mengecek Instagram teman-teman. Oke, kita lanjut. Yang kedua nih, kita ngobrol-ngobrol santai sama Maldi. Sama Kak Maldi nih, kita tanya dulu. Kak Maldi terkait kelengkapan pemberkasan Kak Maldi. Banyak banget nih Kak Maldi yang bertanya-tanya. Kak gimana kalau gini, kalau gini, kalau gini. Kita bahas satu-satu ya Kak Maldi. Untuk kelengkapan pemberkasan itu di mana sih Kak Maldi kita bisa dapat file berkasnya tuh Kak Maldi? Kalau untuk mendapatkan itu Kak, kita bisa langsung cek pertama-tama dari Instagramnya yang BMPLN. Nah, di situ kita nanti akan diarahkan di link. Nah, nanti kita akan memasuki beberapa hal setelah mengklik link itu. Nah, disitulah nanti terdapat beberapa hal yang harus kita penuhi. Harus Dalam kita hal ini lengkapi nanti ya. ada juga kelengkapan pemberkasan. Oh, ada kelengkapan pemberkasan. Boleh ya Kak Maldi, aku tanya satu-satu ya Kak. Oke. Ini aku lihat nih di kelengkapan pemberkasan itu ada SKTM Kak Maldi. Ya, benar Kak. Itu wajib ya Kak Maldi kita menyertakan SKTM tuh. Apa aja ketentuan yang harus kita lakuin buat nyertain SKTM itu? Harus terbaru atau 5 bulan ke belakang boleh? Ya, SKTM ini tentunya harus yang terbaru ya Kak. Karena kita sudah di tahun 2024. Iya. Gak mungkin kita harus memakai SKTM yang tahun 2023. Karena kan di setiap tahunnya itu kita ada oprek dan tentunya kita harus memakai yang terbaru terus. Harus upgrade ya Kak. Oke, tuh dengar ya teman-teman, SKTM-nya harus yang terbaru. Kalau ada yang nanya nih Kak, kalau dia tuh baru buat SKTM-nya bulan Februari misalnya atau Januari kemarin awal tahun, masih boleh nggak sih kita pakai Kak? Masih boleh, masih boleh. Masih pada tahun ini. Oh, yang penting masih di 2024. Oke Kak, terus yang kedua aku mau nanya terkait
KTP dan KTM nih Kak, soal identitas. Kadang tuh sobat-sobat gencar ini ada yang terkendala dan belum buat KTP, ada juga yang belum buat KTM. Itu gimana tuh Kak Maldi? Apakah harus kita lampirkan atau boleh lah nggak apa-apa nggak usah dilampirkan? Ini juga termasuk persyaratan yang harus kita cantumkan Kak. Oh, wajib. Karena identitas ini penting. Mm-mm. Kalau kita tidak tahu identitas, bagaimana kita mau melihat seseorang itu kan? Jadi Nanti- wajib ya Kak? Iya wajib juga. Hampir 11-12 lah. 11-12 Mirip sama dengan SKTM. Oke. Terus ada syarat apa lagi nih? Ada surat aktif kuliah atau KHS. Nah, ini juga banyak yang nanya nih Kak Maldi. Surat aktif kuliah ini itu wajib dilampirkan. Kemudian apa bedanya KHS sama KRS? Ada tuh yang nanya Kak gitu Kak Maldi. KHS tuh apa sih katanya tuh? Mereka nggak tahu Kak Maldi. Ada 3 kategori Kak kalau dilihat-lihat. Yang pertama itu ada surat aktif dari kampus, yang kedua tuh ada KRS, dan yang terakhir itu ada KHS. Nah, kawan-kawan bisa memilih salah satunya saja. Oh. Namun akan tetapi kalau ada tiga-tiganya lebih bagus untuk dicantumkan semuanya. Lebih lengkap jadi Kak Maldi ya. Kalau KRS itu kan keseluruhan. Akan tetapi kalau KHS itu hanya pada semester saat ini saja. Oh, hanya pada semester saat ini. Kalau KHS itu menyeluruh dari semester ke-1 ya, Kak? Iya. Nah, kesalahan kawan-kawan itu ketika mencantumkan KRS atau KHS itu, kawan-kawan tuh langsung download langsung dicantumkan. Tidak meminta tanda tangan ataupun legalisir lagi. Oh, Nah, tidak itu legalisir. salah satu kesalahan juga yang bisa membuat teman-teman tidak lulus di dalam pemberkasan. Jadi Kawan-kawan memang harus benar-benar memperhatikan. harus dilegalisir ya berarti. benar. Oke, lanjut. Kita mau nanya lagi nih soal slip gaji nih, Kak. Kan lihat dari kriteria itu kita itu termasuk asnaf zakat atau orang-orang yang tidak mampu ya, Kak. Nah, sedangkan pasti mereka ini kayak petani, buruh yang orang tuanya berprofesi sebagai buruh atau petani ini pasti tidak punya slip gaji, Kak. Gimana tuh Kak terkait slip gaji nih? Biasanya kita itu bisa minta dari pemerintah setempat, Kak. Dalam hal itu bisa mendatangi desa ataupun Pak Lurah. Oh, Pak Lurah. Atau nantinya bisa juga diarahkan ke RT. Nah, biasanya seperti itu Kak. Oh, untuk pengalaman saya sebelumnya. Oh, pengalaman Kak Maldina. Jadi ingat teman-teman, untuk yang orang tuanya pasti tidak punya slip gaji, itu bisa diurus ya Kak, Iya. ke kantor lurah, kantor desa, ke RT atau RW. Kemudian ini ada surat rekomendasi dari tokoh masyarakat dan surat dari pengurus masjid. Nah, gimana tuh Kak maksudnya Kak? Ini untuk menguatkan Kak. Balance tidak. Nah, ketika ada surat KTM, tentunya ini direkomendasikan juga oleh masyarakat agar orang-orang yang direkomendasikan ini benar-benar sesuai dan masuk kriteria. Masuk kriteria asnaf zakat ya Kak? Iya. Oh, nah ini Kak, kalau lihat-lihat dari rekomendasi dari tokoh masyarakat itu yang dimaksud itu siapa Kak? Yang Bisa boleh orang-orang penting yang ada di masyarakat itu Kak. Boleh tokoh agama, pemerintah setempat, atau orang-orang yang menonjol di suatu masyarakat itu boleh untuk merekomendasikan. Sobat gencar ada yang lewat dosen atau kayak gitu boleh Kak? Dilihat dulu itu satu wilayah atau tidak dengan dia. Oh, kalau jadi satu wilayah harus melihat dia itu tinggal di mana dan harus minta tokoh masyarakat itu juga. Oh, di daerah sekitar situ berarti ya. Lebih baiknya seperti itu Kak. Oke Kak, kita lihat ke surat pernyataan. Apa nih Kak surat pernyataan yang harus dilampirkan sama sobat-sobat BCPM? Surat pernyataan ini sebenarnya sudah kita lengkapi di pemberkasan, tinggal mengisi saja, mengisi nama, alamat dan semacamnya, dan itu juga ditambah dengan materai untuk menguatkan keseriusan para calon penerima manfaat beasiswa ini, apakah mereka benar-benar serius atau tidak untuk mengikuti beasiswa ini. Berarti udah ada format dari kita ya Kak, tinggal dilengkapi. Nah, terkait foto rumah nih Kak, ada ketentuannya nggak sih Kak, foto rumah tuh apa yang harus difoto,
terus sobat gencarnya harus bagaimana terkait pengambilan foto rumah ini? Tentunya rumah ini punya sendiri ya kak, Mm-mm. karena ada beberapa kejadian yang memoto bukan rumahnya, Oh, rumah jadi tetangga. dia calak Calak. bahasa orang Palembang itu kak. Nah, jadi dia motonya moto rumah orang lain yang Motai, Kak. iya yang tampaknya buruk lah bisa Heeh. dikatakan, padahal rumahnya bagus. Jadi Oh. kita harus rumah sendiri, dan tentunya ada beberapa kriteria, ada tampak depan, Mm-mm. tampak samping, ruang tengah, dan juga WC. Oh. Jadi harus dilihatkan semuanya. Baik, Kak. Berarti itu harus rumah pribadi ya, Kak. Nggak boleh, Kak, ya? Minjem rumah tetangga, Kak. Kelang dua rumah lah, Kak, rumahnya itu. Nggak boleh, Kak? Sebagusnya rumah sendiri. Sebagusnya rumah sendiri. Oke. Terkait, surat aktif komunitas nih, Kak. Banyak juga sobat BCPM ini yang nanya. Kak, gimana? Aku ini belum pernah daftar di komunitas manapun. Kayak mana itu, Kak? Terkait surat aktif komunitas itu. Mintanya juga sama siapa, Kak, surat aktif komunitas ini? Biasanya kalau anak-anak kuliah nih Mm-mm. mengikuti beberapa organisasi di kampus ya kan. Mm-mm. Nah, bisa kita minta dari beberapa organisasi itu. Tentunya yang kita ikuti. Kalaupun dia tidak mengikuti organisasi itu, ya mau tidak mau ya bagaimana? Tidak ada surat rekomendasi. Dan nantinya itu bisa dilihat dari ketentuan panitianya kan. Bagaimana untuk memfilter apakah dia tetap diluruskan atau tidak. Oh, karena itu salah satu syaratnya juga ya, Kak. Iya. Rekening listrik nih, Kak. Wah, kayak mana tuh, Kak, pelampiran rekening listrik? Ada ketentuannya, Kak? Bulan ini atau 6 bulan belakangan? Rekening listrik tentunya bulan tadi ya kak. Misal ini bulan Agustus, yang harus kita cantumkan sebagusnya dan sebaiknya itu di bulan Juli. Bulan kemarin. Ya. Tuh, terkait. Nah, ini nih, Kak, yang paling banyak banget sobat BCPM bingung. Ide inovasi, Kak. Itu ada ketentuan apa aja, Kak? Minimal penulisannya berapa? Apakah boleh tulis tangan? Kalau diketik itu pakai font apa? Banyak banget, Kak, yang nanya kayak gitu. Kayak mana tuh, Kak? Untuk ketentuan ide inovasi ini tentunya karya sendiri ya kak. Nah, tidak boleh untuk menjiplak dari sumber-sumber lain. Kalaupun dia ingin menduplikat dari referensi lain boleh, akan tetapi harus ada inovasi dari mereka. Dan juga tidak boleh sedikit, itu kan sudah dibuat di template-nya itu selembar paling tidak. Kalau dia sedikit kurang dari selembar, ya ini juga tentunya menjadi pertimbangan panitia, menjadi penilaian lagi, Kak, ya. Ini harus diketik, Kak, ya? Bisa diketik, bisa juga ditulis ya. Yang penting idenya dari sobat sendiri ya. Oke tuh sobat-sobat, aku udah tanya-tanya terkait kelengkapan pemberkasan. Mulai dari SKTM harus yang terbaru, KTP dan KTM itu wajib ya sobat. Kemudian surat aktif kuliah atau KHS, slip gaji, surat rekomendasi dari tokoh masyarakat dan surat dari pengurus masjid. Kemudian surat pernyataan, foto rumah, surat aktif komunitas, rekening listrik, dan ide inovasi. Nah, kita ke pembahasan yang terakhir nih. Kita akan mengulik tentang apa sih keunggulan pendaftaran BCPM 2024 ini. Kita tanya sama dua tokoh brand ambassador kita ini ya, kenapa bisa kakak-kakak ini mau daftar di BCPM 2023 tahun lalu, terus apa keunggulan bisa mendaftar di BCPM itu, terus tergabung di komunitas generasi saya pintar. Kita lihat apa sih komunitas generasi saya pintar ini. Kita tanya pertama sama Kak Tanul dulu ya, sama Kak Intan. Kak, kalau menurut kakak pribadi apa aja sih keunggulan bisa join di BCPM ini? Kalau menurut saya sih Kak, yang pertama itu pendaftarannya gratis di sini. Jadi kita nggak dipungut biaya apapun. Jadi teman-teman kalau mau daftar tinggal daftar aja, dan nggak perlu juga kan biasanya tuh ada yang bayar nih Kak, kayak commitment fee atau apa. Di sini nggak, semuanya gratis teman-teman. Oh, nggak ada HTM ya? Nggak ada Kak. Terus di sini juga kita selain mendapatkan pengalaman yang bagus di sini, kita juga akan dibiayai. Oh, dibiayai. Kuliahnya selama 2 semester. Oh, 2 semester bakal dibiayai. Iya Kak, bener banget. Kemudian apa lagi Kak?
Terus di sini juga terbuka buat semua universitas Kak Terbuka untuk seluruh universitas yang di ada di Palembang. Oh, yang ada di Palembang. Ya. Kirain ada kan dari Indonesia. Boleh nih kalau sobat-sobat dari timur mau daftar ke sini. Belum bisa ya, Kak? Belum bisa Kak. Balik ke Gencar masing-masing ya, Iya, Kak? balik ke Gencar masing-masing. Jadi kalau mau daftar di sini cuma universitas yang ada di Palembang aja. Kak, kalau misalnya domisili nih, Kak. Misalnya dia tuh tinggalnya di Lampung, tapi kuliahnya di sini. Berarti boleh ya, Kak? Bisa banget. Yang penting kalian tinggalnya berdomisili di Kota Palembang. Oh, ngekos atau apa yang Iya. kuliahnya di sini ya, Kak? Kalau misalnya tinggalnya di Palembang tapi kampusnya di luar, Kak? Nggak bisa. Jadi kalian bisa mungkin daftar di Gencar domisili lain. Balik ke yang lokasi. ini, iya, karena ini cuma khusus untuk Kota Palembang. Khusus untuk Kota Palembang tuh. Jadi mohon maaf ya untuk sobat-sobat yang kemarin-kemarin banyak nanya, Kak, aku dari ini bisa daftar nggak? Nah, untuk BCPM ini kita balik ke YBM PLN-nya masing-masing dan Iya, Gencar masing-masing karena setiap lokasi alhamdulillah di Indonesia ini Gencar sudah tersebar, teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek kembali. Nah, aku mau tanya nih sama Kak Maldi. Kak, kan kalau kita misalnya udah daftar BCPM ini, kita bakal tergabung di komunitas Generasi Cahaya Pintar. Boleh nggak sih Kak dijelasin sedikit apa itu komunitas Generasi Cahaya Pintar itu? Oke. Gencar ini adalah sebuah wadah, Kak. Jadi kita tuh belum bisa masuk di wadah ini sebelum kita menjadi penerima manfaatnya. Jadi kita harus lulus dulu dari beasiswa ini, baru kita akan tergabung ke dalam komunitas ini. Nah, di dalam komunitas juga ini sangat seru, Kak, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, khususnya untuk mengupgrade skill kita. Nah, jadi di situ nanti banyak sekali pengalaman-pengalaman yang akan kita terima tentunya setelah memasuki komunitas ini. Banyak sekali, Kak. Ada beberapa bidang yang tentunya setiap beberapa bulan atau setiap bulan akan kita agendakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Tentu ini sangat bermanfaat khususnya untuk mahasiswa yang aktif berorganisasi. Jadi tidak hanya mendapatkan beasiswa, akan tetapi juga menambah pengalaman serta skill mereka ke depannya. Oh, kalau misalnya teman-teman atau sobat-sobat Gencar ini mau gabung di komunitas Generasi Cahaya Pintar, otomatis harus daftar BCPM Kak ya? Nggak bisa ya kalau ikut komunitasnya aja gitu Kak? Itu sudah syarat dan ketentuannya, Kak. Jadi nggak bisa bergabung di komunitas ini sebelum dia menerima manfaat dari beasiswa ini. Jadi harus daftar dulu. Oh, berarti Gencar ini salah satu bonus teman-teman. Kalau teman-teman daftar ke beasiswa Cahaya Pintar, teman-teman bakal join langsung ke komunitas ini. Nggak perlu disaring lagi ya Kak untuk masuk komunitas. Benar, pasti masuk ya. Aku pengen tahu nih Kak, gimana pengalaman atau agenda terseru dari Kak Tanul nih, dari Kak Intan. Apa sih hal yang paling membekas selama kakak ada di Gencar? Kalau aku pribadi ya Kak, yang paling membekas itu yang pertama pada kegiatan Gencar Mengabdi Kak. Gencar Mengabdi. Karena di sana kan kita baru bergabung dan itu saya langsung menjadi panitia pelaksana. Waduh, langsung ditunjuk ya Kak? Langsung jadi panitia pelaksana. Jadi di sana tuh kayak kita tuh baru bergabung, kita nggak ada pengalaman apa-apa nih Kak, langsung dipercayain buat menjadi panitia gitu kan, panitia pelaksana yang menghandle kegiatan tersebut. Jadi benar-benar aku di sana dikasih banyak ilmu sama kakak-kakaknya, sama jadi di sana tuh aku juga diajarin gimana cara bikin proposal, gimana bikin surat menyurat gitu kan, surat perizinan ya Kak. Pokoknya semua administrasi yang bakal untuk kegiatan itu. Jadi itu kayaknya sangat-sangat membekas dan kegiatan itu benar-benar seru Kak. Kayak mana Kak kegiatan Gencar Mengabdi itu? Boleh nggak dikasih tahu sedikit-sedikit nih untuk teman-teman BCPM yang pengen tahu? Oh ya, boleh banget Kak. Jadi kegiatan Gencar Mengabdi itu sebenarnya udah banyak yang kita laksanain, tapi yang aku bahas tadi yang pertama, Gencar Mengabdi pertama, teman-teman, itu ada di Pulau Saluran. Jadi di sana waktu itu kita kegiatannya 2 hari Kak. Oh, kegiatan 2 hari? Iya, 2 hari. Jadi yang hari pertama itu kita upacara. Iya Kak, karena itu bertepatan dengan 17 Agustus. Oh, berarti ini lokasinya di sekolah ya Kak? Iya Kak, lokasinya di sekolah. Jadi di sana kita upacara. Terus selain upacara sama adik-adiknya, kita
ada renovasi sekolah. Wow. Iya, Kak. Sekolah di sekolah itu kita renovasi, Kak. Iya, Kak, benar. Jadi di sana itu kita lakukan pengecatan ulang, kita berikan buku, terus kita kasih lemari, pokoknya untuk peralatan sekolahnya, Kak, prasarana sekolah. Di sana juga kita adain senam, terus kita juga adain apa sih, Kak, cukur rambut ya, kemarin ada. Cukur rambut gratis. Iya, ada cukur rambut gratis. Terus kita juga adain lomba-lomba, dan yang terakhir itu juga ada cek kesehatan gratis, Kak. Oh, Masya Allah, banyak Untuk banget warga. berarti Iya, kegiatannya. Kak. Jadi kita enggak cuma kasih buat adik-adiknya, kita juga kasih buat warga setempat. Untuk ke lokasinya itu kakaknya naik apa nih, Kak? Ada pengalaman serunya nggak untuk menuju ke lokasi Desa Saluran? Iya, Kak, seru banget. Jadi itu aku kayaknya pertama kali aku naik perahu yang lumayan jauh ya. Karena lokasinya itu selain titik dermaganya jauh, dan kita naik perahunya juga lumayan jauh, Kak. Jadi benar-benar seru banget kalau kita ke sana apalagi rame-rame ya, Kak, sama teman-teman gitu kan. Berarti kegiatan Gencar ini benar-benar pengabdian gitu ya, Kak, untuk ke pelosok-pelosok. Bener, Kak, bener banget. Wah, seru banget tuh teman-teman. Aku mau denger juga dari Kak Maldi nih. Agenda apa sih, Kak, dari Gencar yang paling membekas di Kakak? Apa Kakak jadi panpel juga? Kalau ditanya membekas, seluruhnya membekas, Kak. Karena kenapa tuh, Kak? saya mengikuti semua kegiatan, Kak. Oh, Masya Allah, tidak pernah libur sepertinya. Jadi kenonian kegiatannya tuh, Kak. Seru, seneng. Sedihnya tuh dikit, Kak. Sedihnya dikit. Bahkan bisa dibilang gak kaget sedihnya, karena kalau kita ketemu sama kawan-kawan yang Masya Allah luar biasanya tuh timbul kebahagiaan sendiri, Kak. Semangat mengabdinya ya, Kak. Iya, apalagi saat berkegiatan. Aduh, senengnya rasanya, Kak. Kakak pernah jadi panitia agenda apa, Kak? Kalau boleh tahu. Untuk panitia sendiri waktu itu pernah diamanahkan menjadi ketua pelaksana Festival Ramadan Ceria. Masya Allah, Festival Ramadan. Agenda apa itu, Kak? Berarti di bulan Ramadan ya, Kak? Iya, benar. Pada saat bulan Ramadan itu ada sebuah kegiatan berbagi lah, Kak. Berbagi bersama anak yatim duafa. Nah, di sana mereka itu selain kita santunan, kita ada belanja juga. Belanja di mall Transmart Palembang. Wah, belanja apa tuh, Kak? Keperluan pribadi? Kak, banyak sekali. Ada keperluan untuk anak-anak yatim itu juga, ada untuk bisa jadi keseharian untuk tempat tinggal mereka. Di pantinya gitu. Oh, Masya Allah. Dan melihat aura-aura mereka tuh senengnya nggak. Kalau lihat senyum-senyum mereka ya, Kak, belanja. Nah, sobat-sobat, itu ada 2 agenda yang udah dibocorkan nih sama kakaknya. Berarti seseru itu loh bisa join di komunitas Generasi Pintar. Untuk terakhir kalimat penutup, aku pengen tahu nih pesan dari Kak Intan sama Kak Maldi. Ada pesan nggak yang pengen disampaikan buat sobat-sobat BCPM yang lagi mau daftar? Boleh dari Kak Intan dulu. Jadi kalau pesan-pesannya dari saya pribadi itu mungkin teman-temannya harus lurusin niat ya. Karena kalau teman-teman masuk ke mau daftar beasiswa ini dengan niat cuma beasiswa, kalian bakal salah besar, teman-teman. Karena di sini kalian bakal tergabung, selain kalian mendapatkan beasiswa, kan juga akan tergabung di Generasi Pintar, teman-teman. Jadi kalian nggak bisa cuma mengharapkan mendapatkan beasiswa aja gitu, tapi kalian nggak melakukan apapun. Nah, di sini itulah gunanya kalian tergabung di Generasi Cahaya Pintar. Mungkin jadi kalian selain meluruskan niat, kalian juga harus lebih semangat lagi untuk melanjutkan tahap-tahap pendaftaran selanjutnya. Karena kalian cuma nggak dari berkas aja, teman-teman. Kalau kalian udah lolos, kalian bakal ke tahap yang selanjutnya lagi. Ada tahap uji publik dan lain-lain ya, Kak? Iya, bener banget. Tuh. Kalau dari Kak Maldi, apa nih, Kak, pesan buat sobat-sobat BCPM kita? Oke. Untuk teman-teman yang sudah daftar ataupun yang belum daftar beasiswa Cahaya Pintar mahasiswa BMPLN ini, Kak, harapannya yang belum daftar segera mendaftar, karena kesempatan itu kalau sudah datang harus kita ambil, Kak. Jangan kita sia-siakan. Karena kapan lagi kita
berkuliah mendapatkan beasiswa. Oh, rasanya tuh sebuah kebanggaan tersendiri untuk mengurangi beban orang tua kita. Selain itu juga meminimalisir Kak ekonomi yang lumayan cukup besar kalau kuliahnya kan. UKT-nya ya Kak. Jadi kita harus pintar-pintar untuk mencari peluang untuk mengurangi beban dari orang tua kita. Oke, nah itu dia pesan dari Kak Intan dan Kak Maldi. Buat sobat-sobat, setelah mendengar podcast ini, harapan dari Mimin, sobat-sobat segera daftar, lengkapi persyaratan yang kami berikan. Jika sobat masih bingung, sobat bisa hubungi kontak person di bawah ini. Oke? Baik, segitu aja dulu kebersamaan Mimin bersama brand ambassador dari BCPM 2024. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.